Sebenarnya Synchronize nggak terfikirkan untuk jadi Synchronize seperti yang sekarang sih. Kalau runut lagi ke belakang, Synchronize tuh pertama kali diadain tahun 2000. Bentuknya rave party. Rave party di Sentul tahun baru 2000 ke 2001, tahun baru 2001 ke 2002. Saya itu vakum karena udah banyak lah orang bikin rave party segala macam, sampai akhirnya 2009 dapat kesempatan untuk kolaborasi sama EX Mall untuk bikin buat acara ulang tahunnya EX lah. Terus kita bikin Synchronize itu namanya Synchronize Festival. Ya Synchronize memang didesain 2016 tuh tujuannya pengen jadi wadah dan goalsnya regenerasi lah. Gimana mau bikin biar terjadi regenerasi kan sebenarnya kuncinya cuma satu, memberikan wadah ya. Saat pelaku industri punya wadah, di situ jadi ada kesempatan untuk regenerasi gitu. Di situ ada kesempatan untuk tumbuh kembang yang lainnya dibanding siapa yang udah pernah berjaya lah gitu. Kuncinya sebenarnya itu dengan sesimpel memberi wadah aja. Memberi wadah bukan ke band-band yang emang menurut kami di Synchronize patut untuk diberikan wadah lah. Patut untuk disertakan di dalam perayaannya Synchronize ini gitu. Karena ya tujuannya udah ngewadahin dulu biar nanti perkembangan terjadi secara organik gitu. Karena ya yang terlihat kan kayak tahun pertama 2016 Synchronize tuh, kalau yang pernah datang ke Synchronize pasti tahu ada Geek Stage itu. Yang main 2016 di Geek Stage itu 420, Jason Ranti, Danila, Cilampu Kau saat itu. Ya sampai akhirnya berkembang yang emang ya 420 kalian semua udah pada tahu lah seberapa besar dia kalau manggung sekarang penontonnya gitu ya. Itu salah satu kepuasan kita yang kayak ya mungkin bukan karena Synchronize tapi kayak kita melihat tumbuh kembang musisi mendapatkan tempat yang emang sampai di posisi atas gitu. Regenerasinya agak lebih cepat gitu, atau ngebuka keran rezeki lagi band-band yang udah flop gitu. Itu ya intinya itulah, antara kita mengejar regenerasi industrinya atau menghidupkan kembali mereka yang tadinya udah pernah berjaya, flop, terus kita fasilitasin dan akhirnya mereka jadi kayak resurrection lagi gitu. Kalau mentreatment sih sebenarnya di luar Synchronize, Synchronize nggak pernah mentreatment si para pemusiknya gitu ya. Kalau untuk mencari ini band akan besar atau apa, mungkin lebih ke ini ya, lebih ke apa yang mau coba Synchronize tampilkan di setiap tahunnya gitu. Kita nggak pernah tahu band itu bakal besar atau enggak gitu. Kalau gue pribadi punya bakat untuk tahu band itu bakal besar apa enggak, mungkin gue akan kaya raya sekarang karena gue tahu band yang akan besar seperti apa gitu. Ya lebih kayak ngelihat ini menarik nih gitu. Ini kayak coba nih, lucu nih buat di ini nih ya. Sesuai tema tahun ke tahunnya Synchronize lah gitu. Mana yang mau kita dahulukan, mana yang mau coba kita kasih kesempatan untuk mereka merasakan ya skala festival yang skala nasional lah gitu. Seperti itu sih, nggak ada spesifikasi tertentu sih untuk meng-hire band tampil di Synchronize gitu. Ya kalau ngomongin job desk di Synchronize sih dari 2016 memang sebagai program director gitu. Cuman fokusnya 2016 lebih ngurusin tentang siapa aja yang akan tampil gitu 2016. Tapi 2017 berkembang untuk kayak involve di dalam visual ternyata mesti dipoles juga, terus kayak gimana treatment promosi dari setiap bandnya juga mesti diurusin juga ternyata. Terus kayak walaupun itu udah ada timnya tapi gue mencoba melibatkan diri gue di situ gitu, karena yang tahu hidangan yang mau dihadirkan Synchronize setiap tahunnya sebenarnya kan gue gitu, karena gue yang nyiapin resepnya gitu. Jadi gue mesti punya suara untuk menginformasikan ke tim seperti ini nih, kebayang nih dari tahun ke tahun gitu, walaupun tetap brainstorm juga gitu semuanya ya. Sampai akhir pengembangannya lebih kayak yang dihadirkan di festivalnya apa aja nih selain musik gitu, yang kayak pengennya booth ini akan bikin apa, terus akan ada apa di sininya, terus desain panggungnya seperti apa, ya lebih ngelebarnya lebih ke situ tapi masih di dalam batasan program gitu. Ya hampir semua yang dipengenin dapat sih gitu dari tahun ke tahun gitu. Gue pengen bikin yang kayak gimana, yang di luar ekspektasi sih sebenarnya lebih kayak saat gue ngadirin Jamrut 2018 sih gitu, yang akhirnya ngebawa Jamrut mulai masuk ke ranah festival anak muda gitu setelah dari situ gitu. Sampai akhirnya yang di luar ekspektasi lagi adalah bukan tentang performance, tentang respon penonton setelah dari Synchronize sih. Lebih kayak mereka bubaran dari Synchronize, mereka nge-chance keluar Synchronize sambil nyanyi terima kasih Synchronize tuh kayak nggak pernah nih ada festival yang begini gitu, kayak terharu gitu loh ngelihatnya. Sampai akhir gue lagi jalan di suatu tempat gitu di Cilandak depannya Citos gitu, motor berhenti nyamperin gue, Mas Ucup makasih ya Synchronize ya gitu. Lebih ke situ sih kayak wah gila, nggak pernah beranggapan
bakal sejauh ini respon orang tentang Synchronize gitu. Ya kayak kemarin terakhir 2020 kita bikin tayang di televisi, terus tiba-tiba banyak tempat yang menginisiasi untuk non-bar Synchronize Festival. Itu kayak wah gila nih, terharu juga sih bikin sampai sebegitunya ternyata Synchronize di mata mereka gitu. Kalau dampak dari penampilan di luar ekspektasi sih ya itu sih karaoke Melayu sebenarnya. Yang gue emang tujuan gue buat senang-senang aja nih, karena gue kebayang pasti orang pasti tahu dan orang pasti senang deh nih nyanyiin ini. Cuman kayak responnya sebegitu besar kayak wah, jadi malah ngebuka kesempatan si musik Melayu itu untuk besar lagi tuh, yang kayak wah gimana nih caranya biar mati. Ya kalau yang sama mereka sih Melayu itu sih lebih kayak transaksional sebenarnya, transaksional kayak ngundang band aja, karena mereka nggak tahu siapa Synchronize dan mereka kebanyakan nggak peduli gue main di tempat apa, pokoknya gue nyanyi gitu. Ya sampai akhirnya kan mereka pendekatan gue lebih dalam karena gue pengen mereka tuh konsepnya minus one, gue pengen konsepin karaoke sama Om Le gitu, Om Leo. Ya itu yang bikin gue deket sama mereka, gue kebayang suasana kayak gini, pengen ya sampai akhirnya ya mereka dapat proof-nya pas saat berlangsung kayak oh iya nih gitu. Ya negosiasi sih hampir dipastiin nggak sulit ya, ya kayak sama Roma juga pertemuan gue banyak seperti yang udah sering gue ceritain di beberapa interview gue juga lebih ke pendekatan informasi tentang si Synchronize ke Roma dulu gitu, kita yang mau kita sampaikan seperti itu gitu, walaupun dia sebenarnya mau aja main panggung kayak gimana gitu, cuman pendekatan kita kan karena pengen biar dia tahu juga nih objektif si festival ini apa gitu, lebih ke situ sih. Pendekatan yang susah sih nggak ada, kayak Nasi Daria juga terbilang mudah kok karena sebelumnya dia udah sering main juga kan di acara anak-anak lah gue bilang gitu, kayak acara Ruang Rupa dan lain-lain gitu. Yang beneran sulit buat bawa ke Synchronize ya itu ngereunin Club 80s, dan itu ya terjadi karena momen nggak sengaja dan pas aja lah gitu. Saat itu Ruang Rupa berhasil ngereunin Club 80s, bikin tiba-tiba suddenly pensi di Kuningan, pertunjukannya kurang bagus lah gitu, sampai salah satu personel Club 80s yang kayak mencoba untuk kita bayar di Synchronize deh nih biar nggak sia-sia lah mereka reunian gitu. Ya jadi rezeki gue, padahal di 2019 gue nggak ada bayangan mau ngajak Club 80s sebenarnya saat itu. Ya milestone-nya sih besar, gue pengen Synchronize nih emang benar-benar jadi perayaan ya, jadi perayaan, dan emang harapan muluknya sih saat berlangsungnya Synchronize tuh bisa jadi hari libur nasional. Ya kalau untuk dari perjalanannya sebenarnya tahun 2020 ini bisa jadi Synchronize yang paling masif lah gitu. Cuman ya kita nggak akan berhenti di 2020, gue udah ada bayangan 2021 seperti apa, 2022 seperti apa gitu. Cuman emang gue belum bisa sampaikan itu gitu karena emang masih menjadi concern gue lah gitu. Ya kalau ngomongin besarnya sih ya pengen Synchronize Festival ini menjadi kayak sebuah eksibisi musik saat orang pengen ngeliat apa yang terjadi di industri musik. Setiap tahunnya orang ngeliat ke Synchronize Festival gitu, pengennya seperti itu gitu ya, karena emang tujuan kita ya udah ngewadahin, lu pengen tahu musik Indonesia ya lu ngeliat Synchronize Festival gitu. Pertunjukan musik kan tentang perayaan sebenarnya, gue tentang selebrasi, tentang orang yang pengen, tentang masyarakat yang pengen emang ngelepasin penatnya gitu, tentang masyarakat yang pengen ngelupain segala masalahnya, datang ke konser musik, senang-senang, bertemu teman baru, terus kayak ya selebrasi, terus kayak intinya sih menurut gue ya pertunjukan musik ya tentang perayaan, tentang selebrasi gitu. Orang datang ke sebuah pertunjukan tuh bukan pengen mikir gitu, orang datang ke sebuah pertunjukan tuh untuk senang-senang, tujuannya cuma satu itu doang, senang-senang. Jadi jangan pernah sebuah pertunjukan dibikin rumit menurut gua. Itu aja sih. Pasti waktu akan berlalu, esok masih kau tak kunjung muncul dan tak menentu. Mungkin aku masih bisa memalingkan rindu. Mungkin begitu hatiku membiru.